Hak asasi manusia yang kami kaitkan dengan agama. Yang pertama, apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia sebagai seperangkat hak asasi manusia yang fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Martabat manusia dengan demikian merupakan sumber dari semua hak asasi manusia. Yang kedua, agama. Agama adalah kepercayaan dalam wujud penyembahan terhadap kekuatan kuasa dari sesuatu yang luar biasa dan berada di luar keberadaan manusia. Agama pun secara terorganisir mengoleksi sistem budaya, kepercayaan, dan pandangan dunia sebagai penghubung manusia dan perintah atau tatanan dari kehidupan. Yang berikut kita masuk dalam aspek agama. Yang pertama, dalam agama dalam menghadapi hak asasi manusia, di mana setiap manusia berhak memilih sesuai kehendak pribadi yang akan mereka jalani dan percayai, di mana setiap agama juga memberikan kebebasan umatnya untuk merasakan apa yang harus mereka percayai dengan pemikiran dan perasaan pribadi masing-masing. Yang kedua, sebuah upaya mempelajari Alkitab dengan jujur tentunya akan mengakui bahwa manusia sebagai ciptaan istimewa Allah telah diberkati dengan hak asasi tertentu. Belajar Alkitab yang sejati selalu cenderung terhadap konsep kesetaraan, keadilan, dan kebajikan. Alkitab mengajar bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27. Oleh karena itu, manusia mempunyai kekuasaan dan kehormatan di atas ciptaan lainnya. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26. Yang ketiga, ciri utama negara hukum modern adalah adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusinya. Para pendiri negara telah membangun negara hukum Indonesia dengan mencantumkan jaminan hak asasi manusia atau HAM dan hak-hak warga negara pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya hak asasi manusia dalam beragama, yaitu untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan satu sisi berkat kemerdekaan Indonesia tercapai atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dibentuklah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Yang berikut kita masuk dalam membahas masalah sosial. Ada kasus pembakaran gereja di HKI Sukamakmur di Aceh tahun 2015 menjadi awal kejadian di Aceh Singkil. Saat itu sejumlah gereja dibakar dan dibongkar lantaran dianggap tak memiliki izin. 4 tahun berselang, Martina Berutu, warga desa Sukamakmur di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, yang juga menjadi salah satu pengurus gereja, mengaku kewalahan dengan banyaknya persyaratan untuk mengurus izin mendirikan bangunan gereja di provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jika Indonesia sudah menetapkan dalam hak kita untuk menjalankan kepercayaan kita, maka kita harus melakukan hak dan kewajiban kita sebagai umat manusia untuk menjalankan ibadah, karena manusia sendiri masih butuh yang namanya Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dan soal tentang perizinan gereja yang saya simpulkan di kasus tersebut, pihak gereja sudah berusaha untuk membuat surat perizinan tetapi dipersulit, sedangkan mereka sudah mempunyai data yang diminta. Di sini tidak ada yang namanya saling membantu, menghargai sesama manusia, dan membatasi hak untuk beribadah. Jangan membuat keputusan atau melakukan tindakan dengan cepat tanpa berpikir. Walaupun tempat ibadah tidak mempunyai surat izin, seharusnya ditanyakan secara baik-baik dan diselesaikan secara peraturan yang telah dibuat di Undang-Undang Dasar.
Jika kita sebagai umat yang beragama yang mempunyai toleransi dalam kemanusiaan, maka disitulah nilai Pancasila sudah kita jalankan. Akol mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 1 dekade dari 2008 sampai 2018, setidaknya terdapat 2.453 kasus pelanggaran hak asasi manusia atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebanyak 1.420 kasus pelanggaran KBB tersebut dilakukan oleh aktor non-negara, sedangkan 1.033 kasus lainnya dilakukan oleh negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan dan perlindungan terkait KBB di Indonesia belum dilakukan dengan baik. BK menjelaskan bahwa dalam prinsip dan norma KBB, kebebasan menjalankan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi oleh aturan hukum. Pembatasan hanya dimungkinkan untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil. Pembatasan tersebut dibuat sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan hanya dilakukan ketika dibutuhkan.